Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 397 Mari kita bercerai 7. Gu Qingqing terhenyak dan langsung bertanya, syarat apa? Jangankan membicarakan tentang satu syarat sekarang. Berapapun banyaknya syarat yang Leng Xicheng ajukan, Gu Qingqing akan setuju. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing untuk waktu yang lama, kemudian ia baru berkata, pindah ke sini. Tinggal bersamaku. Apa? Gu Qingqing mendadak tercengang. Apa yang baru saja ia dengar? Segera setelah itu, seluruh wajahnya menjadi merah dengan tidak terkendali. Leng Xicheng melirik Gu Qingqing lagi dan berkata dengan suara yang sangat tenang, karena kamu telah datang ke sini dan pekerjaan sudah dimulai, aku juga tidak bisa membiarkanmu pergi. Tapi, karena kamu sudah datang ke sini, jelas kamu harus tinggal bersamaku. Apakah kamu masih membiarkanku mencari wanita lain di malam hari? Aku, Gu Qingqing segera menggelengkan kepalanya, tapi, bagaimana aku bisa pindah ke sana? Begitu Gu Qingqing pindah ke sana, bukankah identitasnya akan terungkap? Bukankah Leng Xicheng tidak berharap ada orang yang tahu bahwa Gu Qingqing bekerja di luar dan itu akan membuatnya malu? Selain itu, begitu Gu Qingqing pindah ke sana, bagaimana dengan Su Zipei? Begitu Gu Qingqing memikirkan tentang Su Zipei, hatinya masih tetap dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Sebenarnya Gu Qingqing tahu bahwa hubungan Su Zipei dan Leng Xicheng berbeda dengan 12 wanita Jinling yang pernah menjadi pasangan Leng Xicheng. Tidak pernah terjadi hubungan intim. Tetapi, begitu Su Zipei kembali ke Tiongkok, Leng Xicheng segera mengontraknya sebagai bintang iklan dan endorser. Saat Su Zipei memiliki skandal dan reputasinya nyaris rusak, Leng Xicheng masih maju untuk menyangkal skandal dan melindunginya. Bahkan, ketika Leng Xicheng tidak bisa menemukan bintang iklan dan sedang menangani banyak pekerjaan di Eropa, ia bisa berusaha meluangkan waktu untuk kembali dan menjadi bintang iklan Su Zipei. Dengan kata lain, rasanya seperti kembali ke masa kuliah. Hanya dengan melihat Su Zipei dan Leng Xicheng berdiri berdampingan dari kejauhan, seperti ada sebuah aura kuat yang menyampaikan kepada semua penonton, termasuk Gu Qingqing, bahwa kedua orang ini sangat cocok. Baik itu dari kecocokan latar belakang keluarga, pendidikan, penampilan, bahkan hingga jiwa. Leng Xicheng dan Su Zipei terlihat secocok itu. Saat Su Zipei masih ada, kehadirannya bagaikan sinar bebatuan berwarna merah yang menjadi sumber unsur merkuri yang spesial bagi Leng Xicheng. Saat Su Zipei pergi, ia menjadi cahaya bulan putih dalam ingatan Leng Xicheng. Jika Su Zipei adalah orang yang licik dan memiliki niat buruk dalam hatinya, maka lupakan saja. Tetapi, Su Zipei benar-benar sangat baik dan sangat sempurna sehingga membuat Gu Qingqing yang melihatnya sekilas langsung merasa inferior darinya. Mengapa tidak bisa pindah ke sini? Aku, Gu Qingqing mengangkat kepalanya sedikit. Awalnya Gu Qingqing ingin menyebutkan tentang Su Zipei. Tetapi, ketika kata-kata itu mencapai mulutnya, ia menelannya lagi. Gu Qingqing tidak ingin membiarkan dirinya menjadi wanita yang menyebalkan. Bahkan, jika ia tidak bisa mendapatkan cinta, ia juga tidak ingin membiarkan dirinya menjadi jahat, apalagi selalu menghitung keuntungan dan kerugian. Aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri dan menyelesaikan pekerjaan secara mandiri. Leng Xicheng sedikit mengernyit saat mendengar Gu Qingqing mengatakan itu. Ia berpikir sebentar, kemudian mengangguk dan setuju, baik. Gu Qingqing menghela napas lega. Tetapi, selanjutnya Leng Xicheng berkata, tapi, kamu harus selalu bersiap 24 jam untuk langsung datang selama dipanggil. Harus tidur denganku di malam hari. Jika Gu Qingqing tidak pindah ke sini, tidak apa-apa. Leng Xicheng hanya perlu pindah ke sana. Lagi pula, mereka adalah suami dan istri. Bukankah suami istri seharusnya menjalankan hal antara suami istri? Gu Qingqing masih belum sempat bereaksi, tetapi Leng Xicheng perlahan melepaskannya. Kemudian, pria itu mundur selangkah dan menatapnya dengan tenang. Di bawah sinar bulan, kulit putih Gu Qingqing yang kontras dengan gaun merah dan rambut hitam membuatnya terlihat lebih lembut dan elegan seperti batu giok. Dengan riasan yang tipis di wajahnya, tidak ada celah sama sekali, tetapi menambahkan sedikit kesan yang tenang. Pinggangnya ramping dan lekuk tubuhnya sempurna. Cahaya bulan membuat seluruh sosok Gu Qingqing seperti sedang bersinar. Leng Xicheng selalu tahu bahwa Gu Qingqing miliknya adalah wanita yang cantik. Sangat cantik, bahkan. Tetapi, ia tidak menyangka bahwa setelah berdandan, Gu Qingqing akan menjadi begitu menakjubkan. Selain itu, yang membuatnya lebih tidak senang lagi adalah pria yang mendandani Gu Qingqing seperti ini bukan dirinya, melainkan Lin Sui. 398 Mari kita bercerai, 8.
Leng Xicheng mendadak melarang, kamu tidak boleh berpakaian seperti ini di masa depan. Leng Xicheng merasa cemburu dan juga menyesal. Jelas mereka adalah suami dan istri. Gu Qingqing sudah menikah dengannya, tetapi wanita ini tidak pernah mengenakan gaun. Mereka tidak pernah mengadakan pernikahan dan juga tidak memiliki pernikahan yang indah. Bahkan, penampilannya yang cantik juga dilihat oleh Lin Sui terlebih dahulu. Wajah Leng Xicheng menjadi sedikit gelap. Ia menarik Gu Qingqing ke arahnya, melihat apakah ada bagian dada depannya yang terekspos, kemudian melihat punggungnya. Untungnya, gaun ini tidak mengekspos punggung. Setelah itu, Leng Xicheng melihat ujung gaun Gu Qingqing lagi. Mengapa bagian depannya pendek dan bagian belakangnya panjang? Sebagian kaki kecil putih yang ramping itu untuk diperlihatkan kepada siapa? Ada apa dengan penampilanku ini? Tanya Gu Qingqing tidak mengerti. Gaun ini tidak menunjukkan dada dan juga tidak memperlihatkan punggung. Padahal, Su Zijin mengenakan gaun bergaris leher yang rendah dan Su Zipei mengenakan gaun yang memperlihatkan punggung. Chen Wenji bahkan pernah mengenakan gaun tembus pandang. Bukankah Leng Xicheng juga memegang tangannya saat menghadiri perjamuan dengan ekspresi tenang? Dibandingkan dengan mereka, pakaian Gu Qingqing ini benar-benar sudah sangat konservatif dan terjaga. Masih ada begitu banyak orang yang mengenakan bikini di pantai. Mengapa Leng Xicheng tidak mengomentari itu saja? Menunjukkan lengan dan kaki. Sangat jelek. Kilah Leng Xicheng sambil sedikit mengernyit dengan ekspresi yang menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Selain itu, kamu mengenakan begitu sedikit pakaian di malam hari. Apakah kamu ingin merepotkanku lagi ketika kamu masuk angin? Leng Xicheng benar-benar menggunakan kata-kata kuat untuk mengubah penjelasan yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Siapa yang mengenakan gaun yang tertutup rapat untuk datang ke perjamuan? Jika bukan karena Leng Xicheng menariknya datang ke pantai, Gu Qingqing akan tetap tinggal di aula perjamuan yang hangat dan tidak akan kedinginan sama sekali. Seperti ingin membuktikan kata-kata Leng Xicheng, angin laut bertiup, membawa bau amis dan kelembapan air laut. Tubuh Gu Qingqing menjadi sedikit gemetar. Lihatlah kamu, kata Leng Xicheng dengan ekspresi yang sedikit menggelap, sudah aku bilang, kamu akan masuk angin. Leng Xicheng mengatakan itu sambil melepaskan jasnya dan memasangkannya pada Gu Qingqing dengan lembut, tak lupa sambil terus mengkritik, apakah Lin Sui yang membawamu pergi membeli gaun ini? Dia menyuruhmu menggantinya, kamu langsung ganti. Lain kali, jika dia menjualmu, kamu pasti masih akan membantunya menghitung uang. Mengapa pria ini semakin berbicara semakin jauh? Gu Qingqing mengatur jas yang ia kenakan di bagian luar tubuhnya dengan tidak puas. Ia mengangkat kepalanya dan melirik Leng Xicheng, kemudian baru menyadari bahwa seluruh pupil mata Leng Xicheng berwarna abu-abu. Tampaknya kondisinya tidak begitu baik. Oh, iya, bukannya dia melakukan perjalanan bisnis di Eropa. Gu Qingqing langsung teringat bahwa Leng Xicheng baru saja pergi pada hari Sabtu pagi dan hari ini masih hari Senin. Dalam 2 hari terakhir, Gu Qingqing masih bisa melihat laporan berita tentang Leng Xicheng dari waktu ke waktu. Bagaimana bisa Leng Xicheng kembali? Kamu bukannya berada di Eropa. Mengapa datang ke sini? Tanya Gu Qingqing dengan agak bingung. Leng Xicheng terdiam untuk beberapa saat, kemudian perlahan-lahan menjawab, dengan duduk di pesawat kembali. Leng Xicheng berangkat dengan pesawat dari Tiongkok pada hari Sabtu pagi. Ketika ia tiba di Eropa, waktu itu masih siang hari. Ia istirahat sejenak, kemudian menghadiri perjamuan malam hari. Di hari kedua, Leng Xicheng segera berpartisipasi dalam rapat meja bundar dengan para pemimpin dari berbagai negara untuk membahas tentang pertumbuhan baru dalam pengembangan ekonomi. Malamnya, ia pergi menghadiri perjamuan bisnis lagi. Pada pukul 5 pagi hari ini, Leng Xicheng segera kembali ke Tiongkok dengan pesawat. Begitu ia tiba dan keluar dari bandara di Yancheng, ia segera bergegas ke kota Binhai sehingga ia baru bisa datang pada menit terakhir pembukaan konferensi pers. Untuk sisa jadwalnya, Leng Xicheng memberikan semuanya untuk dilakukan Musangen. Musangen adalah putra pamannya. Adiknya juga pemegang sebagian besar saham di grup Leng sehingga ia juga bisa mewakili grup Leng secara eksternal. Ada banyak hal berliku-liku dalam proyek iklan kali ini dan itu telah mempengaruhi citra grup Leng. Leng Xicheng pun harus bersiap untuk tiba-tiba kembali ke Tiongkok dan syuting dengan Su Zipei. Ketika berita itu menjadi sensasi hingga mencapai titik maksimal, Leng Xicheng akan mengklarifikasi semua skandal sekaligus dan memberitahu para penonton televisi nasional di seantero negeri bahwa ia akan mengadakan sebuah pernikahan besar dengan Gu Qingqing. Selanjutnya bab 399 mari kita bercerai 9.